Muda bangsa bangkit dan berkarya untuk Indonesia. Hai entrepreneur muda, maju bergeraklah dalam satu cita. Para pebisnis muda, sekarang kita ada di Balatkop, Dinas KUMKM Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta. Hari ini kelanjutan dari program kita kemarin di Gedung Sate adalah Trade Matching. Trade Matching merupakan program transaksi antara para pebisnis muda yang selama ini merupakan binaan daripada GMB Foundation sama Dinas Koperasi, bahkan kerjasama juga dengan Kadin dan HIPMI Jawa Barat. Gitu. Di sini kita melakukan transaksi. Di sini bisa dilihat ini ada 4 table ya, ada 4 table itu antara pengusaha-pengusaha yang diwakili oleh mahasiswa Myongji University dari Korea Selatan mencari produk-produk yang dibutuhkan di Korea Selatan. Ada teh, ada kopi, ada beberapa snack yang lainnya gitu. Alhamdulillah teman-teman menawarkan produk-produk mereka, dan dalam proses transaksi tadi terlihat sekali antusias daripada para mahasiswa dan juga para wirausaha. Di belakang juga ada table-table yang menawarkan produk-produk para wirausaha. Di situ mereka menampilkan produk-produk seperti makanan, ya pastinya ya Jawa Barat terkenal dengan kuliner, ada juga kerajinan tangan, batik. Ini penting sekali. Batik menjadi salah satu produk yang dibutuhkan oleh para pengusaha di Korea Selatan. Gitu dari saya, bagaimana kita lihat proses yang mereka lakukan. Ladies yang muda yang berbisnis. Baik para pebisnis muda di rumah, di sini saya bersama Profesor Park. Beliau adalah salah satu profesor di Myongji University, khususnya di International Business, right? Ya, beliau yang membawa teman-teman Myongji, mahasiswa Myongji untuk sini melakukan trade matching. Saya ingin diskusi beliau apa sih sebenarnya tujuan program ini dan apa yang diharapkan dari program ini ke depan. Oke, thank you Prof Park. I'm very happy to be here, and then the main purpose for me to be here is that my students to understand Indonesian market first. The secondly is my student is the young generation, and they will become the young entrepreneurs soon. So and then let my students make an opportunity to make a friendship with the Bandung young entrepreneur. Not only that, but also let have a trade business with the Indonesian as the young entrepreneur. Even though it's a small as the start, but that will be the great opportunity for a better business between two countries. Oke. Baik, Pak Prof bilang bahwa tujuan program trade matching itu kan produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman entrepreneur di Jawa Barat. Selain itu juga membangun friendship, ya, persahabatan dengan teman-teman entrepreneur yang di Jawa Barat. Karena apa? Prof menyadari bahwa ke depan mereka para mahasiswa ini juga akan menjadi seorang entrepreneur, dan memulai dengan yang kecil ini akan membuat mereka bisnisnya akan jauh lebih baik nanti. Prof, I mean that this is not only a training, right? Yeah, actually they represent a company. Is it right? Okay. Do you mind to state some name of company that student represent from Korea? Okay. At my university, we have my students organize a company. The name of the company is Trauma Company Limited, and through that company, the students really and actively do practice international trade with the foreign countries. And then in terms of this as the purpose, and then the meeting business matchmaking will be a great chance for them to practice here in Bandung.
Oke, jadi teman-teman entrepreneur ini mewakili beberapa perusahaan yang ada di Korea, dan insya Allah ini program ini produk-produk ini akan ditawarkan kepada perusahaannya, dan kita harapkan perusahaan itu bisa membeli produk sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Oke, Prof, final question dari for me. What do you expect to the entrepreneur in Indonesia from this program? And then through this program, I hope the Indonesian young entrepreneur to understand Korean market more in detail, because Korean market is changing a lot. Not only that, but also in Korea there are a lot of competition among the foreign countries, such as the China and the other ASEAN countries. So in order to have a good business with Korea, it's very important thing is that to understand Korean market very clearly and then very understandably. Harapan Prof adalah dengan program ini nantinya teman-teman entrepreneur di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, sudah mulai bahwa pasar dunia internasional itu luar biasa, dan inilah yang harus kita manfaatkan untuk pengembangan. Jadi para pebisnis muda dengan ada program trade matching ini diharapkan ke depan bisa memberikan wawasan baru, dan teman-teman bisa melakukan transaksi tidak hanya di lokal tapi juga go global. Baik para pebisnis muda, itulah wawancara saya dengan Prof Park. Beliau adalah profesor yang bertanggung jawab untuk program trade matching ini 2 hari ini di Bandung. Thank you Prof Park. Thank you. Baik para pebisnis muda, saat ini saya bersama Pak Denny Rahayu, Kepala Balatkop Dinas KUMKM Jawa Barat. Karena dengan beliau lah GMA Foundation bisa mengadakan acara trade matching ini kerjasama juga dengan Myongji. Pak, kira-kira dengan program ini Bapak melihat bagaimana? Sudah hampir 2 jam nih Pak pelaksanaan acaranya Pak. Saya terus terang senang sekali nih ya, karena disinilah dinamika entrepreneur itu hidup. Karena beliau-beliau ini para entrepreneur muda itu menghasilkan produk-produk tertentu. Sekarang kita bandingkan dengan orang-orang Korea, bagaimana seleranya, bagaimana standarnya. Nah, cepatlah menyesuaikan. Karena ini sebagai awal dari test case masyarakat ekonomi ASEAN. Saya menyambut baik ini, bagaimana, dan cepatkanlah sesuaikan standar-standar itu supaya kita bisa menghasilkan produk yang diterima oleh bangsa lain. Jadi ada semacam pelajaran dasar buat teman-teman ya Pak, bahwa selain ini bahwa ketika ada market internasional yang butuh produk, standar itulah yang harus kita penuhi. Betul ya Pak? Ini kesempatan baik. Kalau bisa memanfaatkan dengan baik, nah ini Korea Selatan kan macam Asia, boleh kita kan harus kita akui. Di sanalah dia tempat pertemunya antara buyer dan seller yang merupakan standar-standar internasional. Nah, kalau misalnya para apalagi yang muda-muda ini tidak cepat menghidupkan aktivitas ini, saya pikir kita akan ketinggalan. Saya tidak ingin bangsa Indonesia ini atau apalagi di Jawa Barat itu jadi semuanya konsumen, produsen lah sebanyak-banyaknya. Bahkan ke luar negeri ya Pak ya? Luar negeri saya inginnya. Nanti ada dua standar. Satu barang itu memang dikirim ke luar negeri atau orang luar negeri yang ke sini. Nah, ini ada dua hal yang perlu kita tanamkan supaya bisnis kita maju dan wisata juga maju gitu. Dan kita yakin ya Pak, saya lihat transaksi mereka tadi menjelaskan mereka ada offering produk dan rasanya layak ya Pak untuk Insya Allah. Karena apalagi kalau taste dia, terus kemudian culture dia, itu kan tidak jauh dengan sama-sama bangsa Asia. Nah hanya tetapi kan mereka ini sekarang dunianya sedikit berbeda lah dengan kita. Di sana sudah agak sedikit tertib. Nah bagaimana tentang kualitasnya, kehalalan apalagi, kebersihan, kesehatan, cara membuatnya dan sebagainya. Pak, itu juga kan mereka transaksi Pak. Kalau di sini gimana nih Pak? Saya lihat produk-produk yang dipamerkan juga bagus. Gimana nih Pak? Kalau menurut saya ini dukungan saja ya. Jadi pan dia mempunyai list permintaan. Nah ini dukungan ini siapa tahu kita tawarkan apakah memang dia itu bisa diterima oleh masyarakat Korea. Tadi juga saya lihat yogurt Pak Profesor Pat, wah good and low price katanya. Waduh ya itu.
Jadi saya senang itu saya. Ya alhamdulillah ya Pak, ini adalah bagian dari program UB juga ya. Ini WIB Jawa Barat. Apalagi nanti kita akan gelar lebih banyak lagi. Ini gelar boleh katakan test case untuk pertama dengan internasional yang kebetulan para mahasiswa dari Korea ini menjadi channel untuk peluang-peluang bisnis keluar gitu. Baik, terima kasih Pak Denny. Semoga acara kita hari ini bisa berjalan lancar ya Pak ya. Dan ke depan akan banyak lagi transaksi-transaksi skala internasional yang bisa kita lakukan bareng-bareng ya Pak. Terima kasih sekali Pak Denny. Wah, sama-sama. Baik para pebisnis muda, itulah saya ngobrol dengan Pak Denny karena dengan dia saya juga semakin terinspirasi GIMB Foundation untuk mendorong teman-teman berbisnis karena GIMB sendiri nggak bisa berdiri tanpa dukungan government khususnya dari Dinas KMKM yang diwakili selama ini Pak Anton Gustoni, Pak Denny, Pak Gubernur kita yang nggak pasti kita ada Pak. Baik para pebisnis muda, sekian dulu wawancara saya dengan Pak Denny. Ladies yang muda yang berbisnis. Berkembang berprestasi, sukses mulia. Baik para pebisnis muda di sini yang selalu mendukung program-programnya GIMB Foundation itu salah satunya adalah Bank BJB ya. Ini tadi ada teman-teman Bank BJB tadi mohon izin tadi Pak Kunto juga mohon izin tadi Pak ya. Ya mohon izin tadi beliau ada keperluan kantor yang nggak bisa ditinggal. Di sini sudah ada teman-teman saya dari Bank BJB. Ini Pak Taufik ya dari Mikro, ini Kang Hermawan dari International Division. Ini juga nih selalu mendukung kita di GIMB nih, ada Mbak Mega, sama Kang Asep, beliau jauh-jauh dari Purwakarta loh. Dari Purwakarta. Kang, kalau bicara masalah UMKM kan salah satu komitmennya Bank BJB ya Kang ya. Gimana untuk pengembangan UKM di Jawa Barat sendiri Kang? Baik, Kang Mirza, terima kasih atas kesempatannya. Kita udah berapa kali ya ketemu ya? Ini udah luar biasa Kang. Karena kita sudah bekerja sama sudah lebih dari berapa tahun ya Kang? 2 tahunan. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana tentang UMKM, terutama di Jawa Barat, kalau kami Bank BJB melihatnya bahwa di Jawa Barat merupakan potensi yang besar untuk pertumbuhan UMKM. Seperti salah satu dari isu yang diangkat ketika kita melakukan penjualan saham di tahun 2010 adalah salah satunya adalah untuk pembiayaan di bidang mikro. Dan kita tetap konsisten dalam penyaluran kredit mikro, baik itu melalui produk asli kita, produk unggulan kita yaitu kredit mikro utama, ataupun melalui kredit-kredit yang merupakan kerjasama dengan pemerintah, baik itu pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satunya yang terakhir itu adalah kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat yaitu KCR ya Kang ya. Emang fokus untuk teman-teman Jawa Barat ya? Betul, fokusnya hanya untuk teman-teman di Jawa Barat. Namun jangan khawatir karena kita kan sebetulnya sudah dibuka di seluruh Indonesia ya Kang ya. Semuanya melayani yang sama kecuali kalau KCR ini hanya untuk di Jawa Barat saja. Kelebihannya banyak kalau untuk di Jawa Barat. Kenapa? Karena KCR itu merupakan kredit mikro dengan bunga yang paling murah Kang. 1 tahun hanya 8,3% efektif, tapi memang diperuntukkan hanya untuk para pengusaha yang benar-benar mikro. Maksimal pemberiannya hanya sampai dengan 50 juta rupiah. Bagus muda, ini adalah kesempatan ya kalau kita selalu Bank BJB itu mendukung GIMB karena memang concern kita adalah bagaimana mendevelop bisnis para teman-teman. Tapi ada satu lagi yang kalau penting ada internasional. Ya alhamdulillah trade matching hari ini kita kerjasama dengan Myongji University dari Korea. Kita hadirkan juga teman-teman dari divisi internasional. Ya, apa kabar Kang? Baik Pak. Kang, ini insya Allah nih Kang, saya yakin teman-teman antusias untuk mengikuti acara. Gimana dukungan dari produk-produk yang hubungan dengan international trading Kang di BJB? Ya tentunya kita di Bank BJB, terutama di wilayah Jawa Barat ini kan sebuah daerah yang potensial ekspornya sangat tinggi Pak. Jadi tentunya dari Bank BJB harus mensupport untuk para eksportir di daerah Jawa Barat untuk kita bisa ekspor ke negara-negara lain.
meningkatkan para pengusaha-pengusaha kecil, baik yang kecil maupun yang sudah kelas berat, kita akan support. Kita di divisi internasional Bank BJB sudah memiliki hampir 400 koresponden bank di seluruh dunia, Bang. Ya, dan kita Nostro Bank kita juga ada di beberapa negara. Spesialnya kita punya Giro CNY Chinese Yuan. Ya, untuk ke Korea sendiri kita akan support karena hubungan dagang Indonesia dengan Korea itu tidak ada hambatan, tidak ada OVAC list ya, OVAC sanction, kecuali di Korea Utara mungkin yang sedikit ada problemnya, Pak ya. Ya, kemudian politik. Jadi di internasional transaksi itu kita melihat ada semacam negara yang high risk country itu mungkin dari dunia perbankan agak sedikit hati-hati terhadap negara high risk country untuk bertransaksi. Cuma pada intinya dari Bank BJB sendiri akan selalu mensupport khususnya pengusaha-pengusaha Jawa Barat, umumnya seluruh Indonesia untuk melakukan transaksi dagang dengan negara lain. Kita akan support transaksinya dan kita punya beberapa produk yang bisa kita bersaing dengan produk bank-bank lain, terutama di produk-produk transaksi internasional banking dan lokal banking seperti SKBDN. Kita juga bisa untuk penerbitan LC dan turunan-turunannya, kredit ekspor beserta turunan-turunannya, dan kita harapkan juga para pengusaha Jawa Barat khususnya bisa menggunakan Bank BJB sebagai bank dalam bertransaksi internasional. Oke, intinya para pebisnis muda di sini Bank BJB kalau boleh bilang GMB udah ngambil semuanya lah ya gitu untuk transaksi dalam negeri maupun transaksi luar negeri. Tadi dan disampaikan bagaimana dukungan Bank BJB total untuk mendukung para wirausaha khususnya wirausaha yang ada di Jawa Barat. Ya siap ya Mbak Mega juga ya semuanya ya. Ini jauh-jauh dari Purwakarta datang ke sini mereka betul, jadi mereka support kita dan alhamdulillah acara ini berlangsung dengan baik dan ke depan kita menunggu peran-peran serta yang lebih konkret dan lebih aktif dari para pebisnis muda untuk lebih sukses. Dan di sini GMB dan Bank BJB selalu mensupport untuk kegiatan itu. Demikian para pebisnis muda, terima kasih. Nubis yang muda yang berbisnis. GIMB berilmu, GIMB beraksi, GIMB sukses mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pebisnis muda di rumah dimanapun berada. Ketemu lagi kita di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Baik para pebisnis muda, udah seminggu ya kita tidak ketemu dan minggu ini kita seperti yang kita janjikan minggu lalu kita akan membahas tentang trade matching yang sudah kita lakukan pada tanggal 20 dan 21 Januari yang lalu. Minggu lalu kita sudah bahas bagaimana mereka berkunjung ke gedung sate ya teman-teman Myongji. Terus yang barusan kita ngebahas bagaimana mereka melakukan trade matching. Insya Allah minggu depan dan minggu depannya lagi kita akan bahas bagaimana sih mereka di real transaksinya seperti apa dan selanjutnya mereka kunjungan ke Universitas Widyatama. Tapi ada satu hal yang ingin saya bahas dulu. Kebetulan tadi malam saya terima email dari Prof. Park yang tadi saya wawancara bahwa beliau sangat berterima kasih atas penerimaan daripada satu pemerintah Pemprov Jabar yang secara khusus mau menerima mereka di gedung sate dan mereka semakin tahu bagaimana potensi Jawa Barat. Kemudian ke teman-teman entrepreneur yang sudah melakukan transaksi. Jadi mahasiswa itu sekarang lagi mendeliver apa yang mereka dapatkan di Bandung, kemudian mereka deliver ke perusahaan-perusahaan yang relevan dengan produk-produk teman-teman tadi ya. Baik, para pebisnis muda, kalau malam ini ada satu hal yang ingin saya bahas. Pertama, dukungan dari pemerintah. Yang kedua, pastinya dari Bank BJB. Bagaimana Bank BJB mendukung para entrepreneur ini dalam bentuk real ya. Bagaimana banyak entrepreneur yang sudah berkomitmen untuk berbisnis, menjalankan bisnis, bagaimana pengembangan ke depan. Saya perkenalkan terlebih dahulu Pak Denny. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak udah hadir ya Pak ya. Pak Denny selaku Kabalatkop KUMKM ya Pak ya. Dan beliau sangat concern dan sangat mendukung acara kita ya. Dan kemarin waktu transaksi juga selalu memberikan support Pak.
sampai tempatnya dipakai ya Pak ya. Oke, selanjutnya ada Ibu Ita. Bu, malam Bu. Malam Pak. Alhamdulillah Ibu di tengah kesibukannya sudah hadir di acara kita ini di tengah Ibu rapat ya Bu ya. Tapi Ibu sangat concern ke untuk divisi mikro ya Bu ya. Ibu Ita adalah kepala divisi mikro Bank BJB ya Bu. Terima kasih Bu atas kehadirannya gitu. Baik para pebisnis muda, saya pengen ke Pak Denny dulu. Pak, saya ingat Pak, waktu itu saya mepet banget nelfon Bapak. Pak, bisa nggak nih teman-teman dari Myongji datang ke Bandung diterima? Bapak waktu itu benar-benar bisa ngasih jawaban. Nggak perlu nunggu 1 menit Pak. Bapak langsung oke, kata. Kenapa sih Pak? Bapak memberikan respon segitu besar untuk pengembangan entrepreneur gitu Pak? Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sudah komitmen bagaimana membangkitkan semangat generasi muda untuk menjadi wirausaha baru. Oke. Jadi siapapun orangnya, khususnya tempat kami itu dijadikan second home lah. Oh. Jadikan second home. Apapun Oke. pertemuan yang bersifatnya untuk memajukan masyarakat, apalagi sifatnya bisnis, kenapa tidak untuk dipakai? Itu komitmen pertama. Makanya saya tidak banyak pikir, kalau memang tidak dipakai, ya gunakan saja. Langsung ya Pak ya. Untuk pertemuan-pertemuan yang bersifat bisnis, apalagi Betul. Itu Pak. Oke, Pak, kemarin dari pembicaraan daripada Prof Pak ya Pak ya, tadi kan wawancara juga kita dapat tadi Pak, beliau ada semacam friendship sama awal untuk membangun kerjasama ke depan. Kira-kira apa sih Pak yang bisa kita ambil dari mereka tadi itu Pak gitu? Ya, yang jelas kalau memang dia mencantumkan statement pertama itu prinsip adalah persahabatan antara kita. Ini merupakan suatu titik awal bagaimana membentuk Asia yang hebat. Eropa saja bisa bersatu. Kenapa Asia tidak? Betul. Asia pun dengan mungkin dimotori oleh Jepang, kemudian Korea Selatan. nanti akan membentuk suatu kawasan yang mungkin menandingi Eropa. Betul. Dan yang kedua adalah prepare young generation to be entrepreneur, kata dia kan. Betul Pak. Ya kita juga sama. Apalagi sekarang terjadi bonus demografi, di mana usia produktif 15 sampai 50 tahun ini mencapai 65%. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, saya pikir Indonesia nanti akan menjadi konsumen. Apalagi Jawa Barat. Apalagi Jawa Barat, potensinya banyak, terus alamnya enak. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, ya kita mungkin bisa jadi konsumen. Saya tidak ingin itu. Inginnya yang jadi produsen lah. 45 juta 600 juta masyarakat Asia Tenggara sekarang, betul. Dengan 10 negara, mayoritas dari kita, ya kita akan ruang lingkup itu akan kita jadikan trademark kita untuk minimal Asia Tenggara. Pastinya kita mulai mengambil peran ya Pak ya, harus. Preparation nih. Harus. Ya, dan kedatangan mereka kemarin apa sih Pak yang bisa Bapak ambil pelajaran Pak ya gitu? Saya pikir ini bagus sekali. Itu pun para pelajar, dipimpin oleh seorang guru besar, Profesor Pak. Seorang pelajar atau mahasiswa tingkat akhir kok bisa mewakili company. Nah ini yang paling hebat. Apa di Indonesia bisa? Belum. Apa di Jawa Barat bisa? Sehingga dia bisa menjamin apabila memang sesuai barang-barangnya dengan standar yang mereka inginkan, saya bisa channel katanya untuk masuk ekspor ke Korea Bu. Sampai bisa menjamin begitu. Nah di kita coba para pengusaha besar raih. Mulai dari anak mahasiswa sampai kepada pengusaha kecil untuk tumbuh menjadi besar. Sekarang untuk naik kelas saja saya tidak tahu dari mikro menjadi kecil berapa persen. Dari kecil menjadi menengah berapa persen. Dari menengah ke tingkat tinggi saya nggak tahu berapa. Yang jelas di Indonesia aja kurang dari 1,65% untuk menjadi negara maju itu kan minimal 2% kata Misalnya begitu. Kapan lagi kalau tidak tingkat naik? Bang Jabar mungkin tahu nanti. Kapan dia itu naik kelas? Anggaran minjem nanti 50 juta tetap saja Bu. Kalau 50 juta ya masih tingkat mikro Bu. Dan mikro kalau menghilang hancur. Mikro kalau jadi tingkat kecil ya bagus. Nah ini Pak yang perlu kita. Itu yang pelajaran. Iya pelajaran besar tadi ya Pak. Tapi ada satu yang dari Pak Denny tadi menyampaikan bahwa dari pelajaran pertama adalah bagaimana sinergi ya Pak ya. Sinergi antara perusahaan besar dengan para pelaku UKM. Di situ mereka benar-benar dikasih kesempatan. Di situ Bu, sebenarnya mereka kemarin masih satu pebisnis juga loh Pak. Pebisnis juga. Jadi mereka juga beberapa dari mereka itu ada 13 kan kemarin. Mereka juga menjadi pelaku bisnis kan. Bagaimana para pelaku bisnis
mungkin skala besar juga melibatkan pebisnis yang skala mikro. Sekarang kalau dari Bu Ita sendiri, Bu, dari BJB ya Bu ya gitu, mereka dengan bangganya Bu kemarin membawa pilihan-pilihan produk yang bisa kita pasarkan di sana ya Bu. Dan kita juga melihat kemarin bagaimana sih anak-anak tuh antusias sekali Bu untuk ikut trade matching kemarin. Dari BJB sendiri Bu, apa sih Bu yang bisa di offering ya Bu, ditawarkan kepada teman-teman itu mendevelop bisnisnya Bu dari sisi finansial Bu? Terima kasih Pak. Selamat malam pemirsa. Mungkin kami dari Bank BJB tentu saja sebagai salah satu bank milik masyarakat Jawa Barat, Jawa Barat ya Bu. Dan juga pemilik kami adalah Pemprov salah satunya. Tentu kami akan selalu support Pak program-program yang memang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini acara kemarin tentu saja kami pun seperti disampaikan oleh teman-teman kita sebelumnya, kita akan selalu support baik itu transaksi lokalnya dengan SKBD dan turunannya, juga untuk transaksi luar negeri berikut LC dan turunannya. Dan untuk pembiayaan tentu saja permodalan sangat penting untuk para pengusaha kita, di mana dengan omset yang semakin besar tentu saja mereka akan membutuhkan permodalan yang cukup untuk memproduksi usahanya. Dan inilah peran Bank BJB di sini Pak. Kami akan support pembiayaan kepada pengusaha-pengusaha yang memang sudah memiliki omset yang jauh melebihi kapasitas dia permodalannya. Sehingga insya Allah kalau ada peluang mereka untuk bisa ekspor, kita akan selalu support baik dari permodalan maupun dari transaksi luar negerinya. Oke. Jadi Bu, kalau boleh begitu ada dua pesan yang bisa saya tangkap ya Bu ya. Jadi ketika teman-teman kemarin Bu luar biasa lah Bu, mereka tuh dari seluruh Jawa Barat lah Bu. Yang hadir kemarin kurang lebih mereka hadir 60-an orang. 60-an orang Pak kemarin ya Pak ya, dengan berbagai produk ya. Dan rata-rata mereka adalah WUB juga ya Pak. Program Wirausaha Baru Jabar yang seperti yang disampaikan oleh Pak Deni tadi. Mereka berpartisipasi di acara itu. Ada dua pesan dari Ibu tadi ya, bahwa satu, untuk kalau teman-teman para pebisnis muda ingin mendevelop bisnis, Bank BJB punya siap mensupport ya, siap mensupport untuk pengembangan bisnis. Kalau saya selalu menekankan gini, ketika kita mau naik kelas, ini bahasanya Pak Deni tadi ini, ketika kita mau naik kelas dari skala mikro ke kecil, menengah dan besar, kita butuh satu lembaga sebenarnya ya Bu ya. Kalau saya dengan perbankan tuh menjadikan proses pembelajaran buat saya, buat mental para pengusaha, supaya apa? Kita mulai lebih teratur. Dengan perbankan tuh kita mulai dididik ya. Itu yang KCR ya Bu ya. Boleh sedikit dijelaskan nggak Bu, program KCR itu seperti apa Bu? Jadi alhamdulillah Bank BJB saat ini diberikan amanah Pak dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyalurkan kredit Cinta Rakyat yang sumber dananya dari APBD pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kita salurkan kepada para pengusaha, khususnya untuk mikro dan kecil. Memang plafon yang kita berikan maksimal di 50. Kita tahan dulu nih Bu, plafon ya Bu ya. Jadi para pebisnis muda ini plafonnya luar biasa ya. 50 juta untuk para pebisnis yang kalau nanti saya pengen hubungin dengan Pak Deni nih. Pak, gimana boleh UB ya Pak ya? Tapi sebelum dijawab Bu Ita sama Pak Deni, kelihatannya ada yang mau lewat dulu nih Bu. harus ada yang lewat. Ini iklan-iklan yang berikut ini kita lanjutkan nanti setelah berikut ini. Tetap di Nubis, yang muda yang berbisnis. Baik para pebisnis muda, ketemu lagi kita di acara Nubis, yang muda yang berbisnis ya. Para pebisnis muda, sebenarnya luar biasa ya pelajaran kita dapat kemarin waktu trade matching. Nah, kalau dari sisi tadi pemerintah, kita lihat komitmen dari pemerintah Jawa Barat yang diwakili oleh pernyataan dari Pak Deni, kelihatan bahwa pemerintah sangat berkomitmen untuk mendorong tercipta entrepreneur ya Pak ya. Entrepreneur muda, sukses gitu, bagaimana mereka bisa mencapai keberhasilan dalam bisnis, karena menjadi seorang pebisnis itu adalah lebih baik daripada kita menjadi job seeker gitu. Nah, saya kembali ke Bu Ita. Bu Ita, bicara tentang KCR, memang saya ke berbagai daerah ya Bu, ke berbagai daerah tanya apa sih yang diharapkan dari program
pembangunan entrepreneur gitu. Memang mereka menyebutkan dari sisi knowledge, mereka pemerintah udah ada. Pemerintah punya program WUB, Wirausaha Baru Jabar. Komunitas-komunitas lain juga udah memiliki gitu ya Bu. GMB punya, kemudian HIPMI juga punya, Kadin juga punya. Kalau boleh detail sedikit Bu, apa sih perbedaan KCR dengan yang lain itu Bu? Gitu. Untuk KCR ini memang banyak keistimewaan Pak. Salah satu mungkin yang paling bisa kita sampaikan di sini adalah bunganya yang sangat murah Pak. Karena ini memang subsidi, dana yang dititipkan oleh Pemprov kepada kami, sehingga kita menjualnya juga dengan bunga yang cukup murah, yaitu 8,3% efektif per tahun. Saat ini dana yang sudah dititipkan kepada kami Bank BJB dari pemerintah provinsi 335 miliar. Dan sampai dengan 2014 kemarin Desember kita sudah menyalurkan kurang lebih 362 miliar karena ini bergulir Pak. Dan posisi kemarin di Desember sudah turun karena angsuran dan lain sebagainya 158 miliar. Dan terakhir kemarin di kurang lebih di November 2014 kita sudah diberikan lagi amanah, menitipkan lagi dari Pemprov sebesar 100 miliar yang rencananya bertambah ya Bu ya, ditambah kembali yang rencana akan kita salurkan di 2015 ini. Gitu. Ya. Dan salah satunya mungkin untuk wirausaha baru ini. Pak, itu memang relevan ya Pak dengan program UB, karena kalau kita lihat di trade matching ya Pak, salah satu pelajaran yang saya tangkap dari trade matching itu mereka butuh satu Pak, sustainability, keberlanjutan dari produk-produk teman-teman. Saya dengar juga Prof Pak waktu menjelaskan saran mereka ke teman-teman, kelihatan sekali bahwa can you give me the assurance that it will be sustainable gitu ya Pak ya gitu. Itu kan butuh modal, tambahan modal tuh Pak buat teman-teman. Apakah memang KCR ini yang dengan Bank BJB ini memang relevan dengan program UB juga Pak? Ya, itu itikat baik dari pimpinan ya Pak Gubernur khususnya. Karena kalau wirausaha baru tanpa didukung dengan keringanan-keringanan bunga khususnya tadi yang sampaikan 8,3 efektif, ini merupakan hal yang boleh dikatakan patut kita acungkan jempol lah untuk pimpinan bahwa inilah kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Sebenarnya kalau pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bermaksud mencari keuntungan itu, karena dikelola oleh bank dan harus bankable, ya emang enggak. Nah inilah pelajaran besar bagi kita bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung sekali. Memang ada korelasi dan relevansinya. Sehingga masyarakat atau wirausaha baru apabila akan meningkatkan produktivitas dengan didukung dana sudah siap. Gitu. Jadi ini semacam fasilitas ya Pak ya. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, tapi konsepnya adalah learning juga ya Pak. Pembelajaran bahwa para pebisnis muda kita bukan menunggu hibah ya dalam konteks bisnis ya. Kita diharapkan bagaimana memanage pendanaan yang diberikan oleh perbankan. Apalagi kalau perbankan sangat ketat sekali karena heavy regulated ya Bu ya. Kalau perbankan itu tidak bisa main-main. Tapi bagi saya ini adalah syarat buat kita untuk naik kelas, bahwa bisnis itu adalah create value yang notabene adalah create money. Itu menuntut kita bisa mengelola uang sebaik mungkin gitu ya. Nah Bu, kalau bicara KCR itu ya Bu, apakah itu hanya khusus untuk orang Jawa Barat Bu? Dengan indikasi dia harus punya KTP Jawa Barat atau orang yang tinggal di Jawa Barat Bu? Ya, untuk KCR ini memang khusus produk untuk masyarakat Jawa Barat Pak, karena ini memang milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga tentu saja disalurkan kepada seluruh masyarakat di Jawa Barat dengan kemudahan-kemudahan. Dan untuk teman-teman wirausaha baru juga mungkin kita prioritaskan untuk bisa mengakses kita lebih cepat. Lebih cepat ya Bu. Kalau Pak Denny sepakat ya Pak untuk Jawa Barat? Sepakat sekali. Bahkan kemarin saya dengan Pak David ya kemarin ya, kita mengirimkan list yang 300 orang untuk sementara ini. Nanti ditambah dengan yang 11 OPD yang sudah menerima wirausaha baru. Betul. Bahwa inilah wirausaha baru yang sudah kita seleksi. Nah, selektivitas itu kan kita justifikasinya dari proposal. Nanti untuk finansialnya oleh Bank Jabar. Nah, keringanan-keringanan inilah yang mungkin harus dimanfaatkan dengan baik. Tapi tidak dimanfaatkan dalam arti negatif. Itu tidak. Saya mohon Bank Jabar itu tetap konsisten. Apabila nanti ada kesulitan atau permasalahan dari anak-anak kita yang sudah disebar ke seluruh Jawa Barat,
laporkan. Karena menurut menurut hasil lapangan kami di lapangan itu hampir 90% sudah running, Pak. Sudah berjalan. Sehingga saya memberikan insuran lah. Kalau memang dia yang pinjam, apalagi yang sudah kita kontrol ke daerah sampai kepada proses kerjanya sampai kepada penyuguhan apa yang dihasilkan, ya saya jamin lah insya Allah dia akan baik dan bisa meningkatkan produktivitas. Ya, artinya kan di sini para pebisnis muda rasanya kita nggak lupa deh Pak. Beberapa waktu lalu kita tayangkan beberapa orang ya Pak ya. Ada waktu itu Andri ya Pak. Andri Taupop, kemudian Andini. Andini Andini salon ya Pak. Christine kemarin berbisnisnya di apa tuh Pak? Pakaian fashion ya. Kemudian Ibu Ratna. Ibu Ratna kuliner kerupuk kulit. Para pebisnis muda ini menunjukkan bahwa kalau bicara tentang trade matching, jelas kita skala bisnis kita harus naik dan harus mengikuti standar internasional, dan itu bisa dilakukan dengan mana? Bagaimana meningkatkan capacity building atau kualitas daripada bisnis kita gitu. Nah, dari sisi manajerial, saya melihat program Wirausaha Baru Jabar yang digagas oleh Pak Gubernur ya Pak, itu mengisi dari sisi knowledge-nya, skill-nya ya Pak ya gitu. Karena ada proses apa aja sih Pak yang saya ingat itu teh? Nah, ini bedanya dengan wirausaha yang lain, Bu. Kita berbasis knowledge, berbasis pengetahuan. Jadi sebelum dia masuk arena bisnis, ini ada pengetahuan dulu, diberi kali dulu pendidikan. Sudah itu dimagangkan. Sudah dimagangkan, baru ada best practice di sana. Melihat para seniornya bahwa dalam mencapai sesuatu itu tidak mudah. Betul. Nah, sehingga dia bisa menganalisis, Bu. Jadi hidup itu bukan kebetulan, tapi pilihan. Pilihan-pilihan inilah yang berdasarkan pengetahuan. Kalau pasar begini bagaimana? Kalau misalnya pasar seperti itu bagaimana? Nah, inilah yang perlu kita catat bahwa nanti pebisnis di Jawa Barat itu berbasis pengetahuan. Bahkan pendampingnya pun itu sarjana-sarjana wirausaha baru. Jadi dia sarjana dan berwirausaha. Betul. Jadi langsung praktek lah. Itu yang didapat ya Pak ya. Gitu. Kemudian ditutup nanti kalau membutuhkan supporting sama manajerial dari sisi keuangan dari Bank BJB gitu ya Bu. Ya artinya rasanya sih itu udah semacam komitmen dari pemerintah ya Pak ya Bu ya. Bagaimana Bank BJB juga mengembangkan ya Pak, berperan dari sisi pengembangan apa yang sudah diberikan oleh dinas ya Pak gitu. Nanti kurang lebih berapa 11 OPD ya Pak? Ada 11, udah berjalan ini. Udah berjalan 2014 ya Pak. Udah berjalan. 2014 ya gitu. Terus ditambah dengan strategi Jabar Masagi. Jabar Masagi itu wirausaha baru tidak cukup untuk dibentuk oleh APBD. Tetapi kita memberikan stimulan oleh perguruan tinggi. Semacam ST Ekuitas ada student fundar. Betul. Oleh GMB itu sendiri. Betul, Pak. Oleh perbankan dengan mikro sentuhan. Betul. Terus oleh komunitas itu sendiri. Siapa? Kadin, Dekopinwil, HIPMI dan sebagainya. Nah, nanti kita himpun. Kemarin saja saya informasi dari Bank Mandiri itu hampir ribuan itu yang sudah masuk kepada wirausaha baru. Bang Jabar saya masih menunggu nih datanya Bu. Tolong berapa? Saya ribuan juga sama yang sudah disentuh itu. Nah, sehingga nanti bisa hitung-hitungan insya Allah lah. Jadi kalau yang macam 100.000 wirausaha itu hanya terminologi Bu. Padahal di dalamnya lebih dari itu. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa memang silahkanlah Pak Merisasi kemarin kita terjun ke lapangan. Oh memang bekerja. Udah kelihatan Bu. Memang bekerja. Nah inilah inkubator yang sifatnya out of wall di luar. Kalau in wall mungkin hanya teori Bu. Kalau out wall praktik. Langsung ya Pak. Langsung. Tinggal Bang BJB siap ya Bu ya. Insya Allah. Para pebisnis muda, apa yang kita dapat dari diskusi ini gitu, bahwa kalau kita bicara dari trade matching itu berkembang dengan bagaimana sih entrepreneur muda di Jawa Barat bisa lebih siap gitu, dan pemerintah sendiri punya program Wirausaha Baru Jabar yang notabene memberikan konsep pelatihan peningkatan knowledge dan pengetahuan mereka gitu, dan kemudian ditambah lagi kalau ingin menumbuh kembangan bisnis dengan financial, Bank BJB siap dengan membantu program dengan produk KCR tadi ya Bu ya, kredit cinta raya. Baik para pebisnis muda, satu sesi lagi yang paling sangat menentukan apa nanti yang bisa kita lihat dari Pak Denny dan Bu Ita tentang trade matching tersebut. Tapi sebelumnya kita lihat dulu iklan-iklan yang mau lewat berikut ini. Nubis, yang muda, yang berbisnis.
Baik para pebis muda, ketemu lagi kita di acara Nubis yang muda yang berbis. Oke, di sesi terakhir ini saya pengen mempertajam apa sih yang bisa kita dapat sebagai pelaku bis. Kenapa? Dalam buku yang saya pernah bahas di sini bersama sahabat saya dulu Pak Kunto tentang konsep ABG ya gitu. Bahwa peran akademisi, pelaku bisnis dan government itu sangat penting untuk menunjang keberhasilan kita gitu. Nah, dalam konteks ini trade matching, di sini government diwakili oleh Pak Denny, di sini ada bisnis yang konteksnya adalah banking ya, di sini ada Bu Ita. Apa sih yang bisa kita dapat dari mereka ini ya, sehingga kita bisa mengembangkan bisnis kita tidak hanya saat ini tapi ke depan. Bagi kita selalu mengingat bahwa bisnis kita tuh minimal untuk 10 tahun ke depan. Nah, saya ke Pak Denny dulu deh. Pak, kira-kira kan bicara masalah UUB dan kita tahu sekali ketika bicara trade matching kemarin, teman-teman UUB itu saya kaget Pak, bawa produk yang luar biasa ya Pak ya, gitu Bapak sendiri lihat kemarin. Apa sih Pak ke depan yang bisa dilakukan untuk UUB ini Pak? Bisa jadi pebis muda di rumah pengen tahu juga, mereka pengen ikut WUB Pak. Ya. Jadi alhamdulillah tahun 2015 kita akan membuka pendaftaran baru mulai tanggal 9 Februari sekarang. Kita buka sampai mungkin 1 bulan. Satu bulan mulai online langsung. Jadi wirausaha baru Jawa Barat dibuka saja nanti. Dan untuk tahun ini 1.500 itu hanya KUKM, belum yang lain yang 11. Itu lompatannya luar biasa Pak. Besar. Tahun lalu kita 300 ya Pak. Hanya 300, sekarang 1.500 dan OPD yang lain pun sama. Nah inilah yang menjadi track record kita insya Allah. Dan dari 1.500 itu bukan hanya wirausaha, tapi di dalamnya ada tenaga kerja. Menurut hasil pendataan kemarin dari 300 itu ternyata membuahkan tenaga kerja minimal 2 Pak. Jadi udah ada 600 tenaga kerja. Jadi triple dividend efeknya itu begitu besar. Sama mereka 900 jadinya ya, mereka jadi pemilik. Iya tenaga kerja, ya produsen. Betul. Dan dari itu ini merupakan suatu hal yang baik, dimanfaatkan silahkan. Itu seluruh Jawa Barat. Kita akan bagi menjadi komposisi seluruh Jawa Barat sekarang. Itu dikaitkan dengan angka pengangguran dan kemiskinan. Jadi misalnya kalau kota Bandung besar, angka pengangguran dan ini mungkin proyeknya akan lebih besar. Tapi anehnya kok yang paling besar masih di kota-kota besar. Kota kecil sedikit mengakses. Makanya sekarang tadi sudah saya kumpulkan, sudah rapat koordinasi, tolonglah daerah-daerah membantu generasi mudanya untuk berwirausaha agar nanti bisa indikator makro peningkatan pembangunan ekonomi di Jawa Barat bisa tercapai. Semacam daya beli nanti bisa meningkat, angka pengangguran bisa menurun, kemiskinan bisa menurun, bahkan laju pertumbuhan ekonomi bisa di atas 7% untuk kopi. Ini harapan saya nanti. Mudah-mudahan lah dengan generasi muda ini bisa lebih bangkit lagi perekonomian kita. Contoh konkret Cina 94 Deng Xiaoping itu. Perubahan Deng Xiaoping itu kan siapapun orangnya harus berwirausaha. Jangankan orang yang masih menganggur, pegawai negeri atau tentara pun yang punya keterampilan diarahkan. Ya, diarahkan untuk mempunyai semacam pekerjaan yang sifatnya value added. Itu mungkin. Pak Lubis Muda ini luar biasa ya gitu. Bahwa kalau bicara tentang UB, pemerintah tuh punya target 100.000 wirausaha. Dalam konteks Jabar Masagi ya ABG, ABCG sama banking ya Pak ya. Betul, Quadro ya Pak, Quadro Helix ya. Quadro Helix di situ bagaimana dalam sampai 2018 akan tercetak 100.000 wirausaha dan tahun ini khusus Dinas KUMKM membutuhkan 1.500. Silakan ini kesempatan buat kita. Silakan kalau ada yang mau nanya silakan telepon ke 70778363 ada di bawah ini. Silakan mumpung ada di sini ada Pak Denny sama Bu Ita gitu. Ya. Bu, kalau bahasa Pak Denny tadi Bu, kalau belajar dengan trade matching juga kemarin, itu mereka nggak cuma dari Bandung loh Bu, tidak dari Bandung, mereka semua dari kota kabupaten di Jawa Barat. Apalagi untuk 2015 ini ada 1.500, ini baru 1 OPD, belum lagi 10 OPD yang lain. Bagaimana sih Bu support real daripada Bank BJB untuk sebaran yang seluruh Jawa Barat Ibu? Untuk support kami kepada para wirausaha baru tentu saja karena kita memang bank milik pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat salah satunya, tentu saja kita mempunyai kantor-kantor cabang Pak, yang ada di seluruh kota dan kabupaten se-Jawa Barat, juga di kecamatan-kecamatan di Jawa Barat, sehingga akses wirausaha nanti akan lebih mudah dalam mendapatkan pembiayaan dari Bank BJB.
dan kami akan segera instruksikan kepada teman-teman kita untuk segera bisa melayani para wirausaha Teman-teman ya, Bu, ya. ya. Oke. Sebentar Bu, sebelum kita lanjut. Halo, selamat malam. Dengan siapa Pak? Oh iya, gimana Pak? Silakan Pak Diki. Ya, saya mau menanya ke Bapak gimana cara bergabung dengan bisnis keprofesionalan, tapi saya belum tahu saya mau menonton malam ini tentang bisnis ini gitu. Jadi gimana cara saya bergabung dan apa saja langkah-langkah pertama kalau kita mau berbisnis itu gitu. Itu aja ya, terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diki terima kasih dari Garut nih Pak, jauh-jauh Pak. Ya, terima kasih Pak Diki. Ya luar biasa, memang kalau bicara entrepreneur nggak ada batasnya Pak, nggak cuma Bandung aja ya Pak ya gitu. Pak, kelihatannya Pak Diki tertarik tuh Pak untuk UB sedikit lebih detail. Nanti ditambah dengan Bu Ita untuk financial. Gimana Pak, boleh detail syaratnya sedikit Pak? Yang jelas dia harus punya ide bisnis ya, yang dituangkan dalam bentuk proposal. Itu Oke. yang pertama. Oke. Terus kemudian kita usia memang dibatasi Pak, 18 sampai 45. Oke. Jadi ini memanfaatkan bonus demografi. Ya. Kemudian pendidikan pun harus meningkat. Ya, pendidikan pun harus meningkat. Jadi bukan hanya lulusan SD, kalau bisa SMP lah minimal. Oke. Terus dia berkelakuan baik. Terus kemudian dia itu mempunyai syarat itulah ide bisnis yang dituangkan dalam bentuk proposal. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya Dan Pak nanti ya. diwawancara sama kita Pak. Ya, itu. oke. Diwawancara, silahkan daftar ke Wirausaha Baru Jawa Barat, Yep. ID. Itu langsung nanti ada form, tapi mulai 9 April Pak nanti Pak. Februari ya Pak? 9 Februari. Nanti mulai kita buka. So, yang offline juga sudah ada. Iya. Tapi nanti ya harus mulai online. Online sekarang. Sebab kita nanti insya Allah mengurangi pool beri kontak lah istilahnya. Objektif. Objektif lebih detail. Siapapun orangnya boleh kita bergabung. Webnya tadi Pak boleh tadi Ya, mangga Wirausaha Baru Jabar .id. .go.id ya. Nah, baik Pak Diki, bicara tentang itu ada kesempatan nanti mulai 9 Februari ya. Silakan buka web tadi www.wirausahabarujabar.go.id gitu. Nah, Bu Ita sedikit nih Bu, sebelum apa sih Bu pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman wirausaha baru untuk mendapatkan KCR Bu? Ya. Jadi untuk teman-teman wirausaha baru jangan segan-segan atau malu-malu untuk datang ke cabang-cabang kami di seluruh Jawa Barat. Persyaratannya juga sangat mudah ya, hanya biasa seperti KTP, kemudian surat nikah apabila sudah menikah, dan yang terpenting adalah track record tidak ada yang jelek di bank lain Pak. Itu mungkin yang dan itu sebenarnya udah koordinasi dengan pemerintah juga ya Pak ya? Iya. Kalau yang WUB udah koordinasi juga ya Pak? Kemarin Bu Ita mohon maaf ada ini yang jaminan itu gimana nih kita? Untuk kolateral ya Bu ya? Tidak gitu ya? Betul. Jaminan yang mempersulit rekan-rekan itu. Iya, betul. Karena memang kami perbankan Pak, Yeah. Dan tentu saja kita tadi sampaikan heavy relocated juga Pak, sehingga memang ini untuk sebagai moral ini aja Pak, obligation aja teman-teman wirausaha itu menyimpan agunan di kita Pak, sebagai untuk memotivasi saja. Karena kalau lepas begitu saja juga rasanya kurang ini nanti tetap bankable. Walaupun walaupun tidak full cover bisa Pak, hanya minimal 40%. 40% ya, karena sisanya dijamin sisanya jam kerja itu ya, Pak, daerah Bu ya. Baik Ibu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa? Halo. Oh, keputus. Oke. Baik, para pebisnis muda, rasanya kalau bicara tentang entrepreneurship dan hubungan kita dengan trade matching kemarin akan panjang ya gitu. Memang ini baru episode kedua. Bagaimana sih proses yang terjadi di trade matching kemarin. Tadi Pak Denny sudah menggambarkan bagaimana komitmen dari pemerintah ke depan, dan insya Allah Pak, tadi saya dapat kabar dari Pak Prof Pak kemarin, insya Allah mereka lagi follow up ke perusahaannya Pak. Semoga ada di antara teman-teman kemarin ada yang masuk transaksi gitu. Karena dari Bu Ita tadi insya Allah BJB siap support dari sisi LC ya Bu ya. Karena mereka butuh transaksi itu, mereka juga banyak yang belum pernah Bu.
Oke, baik para wisuda, apa sih yang bisa kita ambil dari diskusi kita malam ini, bahwa apa yang kita lakukan di trade matching tanggal 20 dan 21 Januari kemarin sudah banyak memberikan inspirasi kepada para pebisnis muda ataupun juga dengan pemerintah pun dari perbankan gitu, bahwa sebenarnya potensi itu luar biasa. Kita nggak usah jauh-jauh lah, kita sendiri banyak memiliki potensi tapi kita tidak gerakan. Bahkan orang Korea sendiri malah yang lebih dulu melihat potensi kita, tinggal di kita saat ini. Tentu kita harus mendalami apa yang kita punya dan mendevelop bisnis kita. Nah, ketika mendevelop bisnis kita tuh kita perlu kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Di sini ada pemerintah punya program wirausaha baru Jabar. Yang kedua dengan perbankan. Dengan perbankan kita banyak belajar. Tidak hanya dari sisi pendanaan, tapi juga bagaimana kita mengolah bisnis kita yang benar-benar berbasis kepada aturan-aturan yang berlaku secara keuangan, baik itu secara manajerial maupun apa yang berlaku di perbankan itu sendiri. Baik para pebisnis muda, karena waktu juga lah yang harus membatasi kita, semoga diskusi kita malam ini bisa bermanfaat. Ketemu lagi kita minggu depan di acara Nubis ya, membahas tentang trade matching yang lebih hubungan dengan para pelaku bisnis. Itu saja, terima kasih. Nubis, yang muda, yang berbisnis. Muda bangsa, bangkit dan berkarya untuk Indonesia. Hai entrepreneur muda, maju bergeraklah dalam satu cita. GIMB